Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa mengaji lagi Kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azhar Nuji. Untuk materi kali ini kita sampai di tentang cita-cita ya. Bagi orang yang mencari ilmu harus mempunyai niat atau cita-cita yang luhur dan tinggi dalam masalah ilmu. Karena sesungguhnya orang bisa terbang itu lantaran niat dan cita-citanya. Sebagaimana burung terbang dengan kedua sayapnya. Jadi orang mencari ilmu itu harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam masalah ilmu. Ya. Jadi sesuai yang dicarinya ya. Kalau yang dicarinya ilmu, harus cita-citanya yang sesuai dengan ilmu tersebut. Ya. Kemudian Abu Thayyib berkata, hasil yang diperoleh orang yang mempunyai niat atau maksud adalah menurut apa yang dikehendaki atau yang diinginkan. Orang yang menghendaki kemuliaan sudah tentu hasilnya adalah kemuliaan yang luhur. Besar kecilnya dapat dilihat secara lahiriah. Orang kecil rendahan yang mempunyai cita-cita yang tinggi tentu akan tampak mulia. Sebaliknya, meskipun orang besar tetapi rendah cita-citanya tentu akan tampak rendah. Sebagai dasar atau pokok untuk memperoleh sesuatu adalah dengan ketekunan yang disertai dengan cita-cita yang tinggi. Maka seandainya ada orang yang ingin hafal kitab karangan Muhammad bin Hasan, yang demikian itu disertai cita-cita ketekunan dan rajin menghafal, tentu pada kenyataannya insya Allah orang tersebut bisa hafal semua. Paling tidak hafal 2/3 ataupun setengahnya. Adapun orang yang mempunyai maksud atau niat ingin menjadi mulia, tetapi ia tidak mempunyai ketekunan, atau sebaliknya, ia tekun tetapi tidak mempunyai cita-cita tinggi, maka orang tersebut dapat berhasil memperoleh ilmu, tetapi hanya sedikit. Ya, jadi intinya adalah cita-cita yang tinggi harus dibarengi dengan ketekunan atau kerajinan. Ya, jadi selain kalian harus mempunyai cita-cita yang tinggi, harus mempunyai juga ketekunan dan kerajinan. Selanjutnya Rasulullah pernah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang terhadap keluhuran suatu perkara yang berhubungan dengan masalah agama. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap sesuatu yang remeh, rendah dan hina ya. Di sini adalah hadis mengenai Allah itu suka yang sesuatu yang tinggi. Makanya di sini kita apa? Harus mempunyai cita-cita yang tinggi ya. Kemudian dikatakan dalam sebuah syair yang artinya jika engkau menghendaki suatu perkara maka janganlah tergesa-gesa mengharapkan cepat berhasil, tetapi lakukanlah dengan tekun, karena meluruskan tongkat yang bengkok itu harus dengan cara yang pelan-pelan dan terus menerus. Nah itu ya, kalau pingin sesuatu yang kalian inginkan, jangan tergesa-gesa. Ya, intinya jangan jangan pakai sesuatu yang instan. Ya, jadi semua itu ada prosesnya. Ya, jadi kita harus apa di sini dikatakan dengan cara yang pelan-pelan dan terus menerus. Kemudian telah diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah pernah berkata kepada Abu Yusuf, engkau adalah salah satu seorang yang bodoh. Seharusnya engkau keluarkan atau hilangkan kebodohanmu itu secara terus-menerus, yaitu dengan belajar. Karena itu, pandai-pandailah engkau menjaga sifat malas, karena sesungguhnya sifat malas itu adalah sifat buruk yang dapat membahayakan dan menghancurkan. Ya, di sini kita masuk di pembahasan mengenai sifat malas. Ya. Jadi Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan
caranya menghilangkan kebodohan yaitu dengan cara terus-menerus belajar, ya. Ini di sini adalah apa? Disuruh pandai-pandai menjaga sifat malas, ya. Menghindari sifat malas. Kemudian setiap orang yang mempunyai amal kebaikan sudah tentu akan beruntung. Tetapi bagi orang pemalas, justru ia akan menjadi sasaran bahaya dan keburukan. Hati-hati ya, jadi hati-hati. Jadi yang biasa males ya, itu pasti ada efeknya. Semua itu ada efeknya. Yang rajin pasti ada efeknya, bagus. Kalau malas pasti efeknya bahaya atau keburukan. Pengarang kitab ini berkata, maksud dan tujuan daripada syair Abu Nasar tersebut sesuai dengan arti syair kami, yaitu berikut: wahai nafsuku, tinggalkanlah sikap pemalas. Jika tidak engkau tinggalkan sifat malas tersebut, maka engkau menjadi orang yang hina-dina. Itu ya, orang yang malas pasti akan menjadi orang yang hina-dina, ya. Hati-hati. Yang kedua, syairnya, karena menurut aku yang aku ketahui bahwa orang pemalas itu tidak lain hanyalah mendapatkan kekecewaan dan tidak memperoleh keberhasilan apapun yang menjadi cita-citanya. Itu pasti ya. Contoh saja ada PR ya. Ada PR ketika dia malas mengerjakan PR ya. Sehingga ia tidak mengerjakan. Akhirnya ketika yang lain dapat nilai semuanya dan dia tidak dapat nilai, apa yang terjadi? Kekecewaan yang terjadi. Atau menyesal. Kemudian telah dikatakan dalam syair, banyak sekali kehinaan, banyak sekali kelemahan, dan tidak sedikit kekecewaan yang terdapat pada manusia. Semua itu karena sikap malasan. Hampir sama intinya ya. Kemudian karena itu engkau harus dapat menjaga dari sikap malas, sebab meniti suatu perkara yang belum jelas dan belum diketahui dengan terang, semua itu timbul karena malas. Jadi orang itu gak tahu, orang itu biasanya ditanya, kalau gini seperti apa? Pasti jawabnya paling ya itu namanya masih belum jelas ya. Ini ditimbulkan karena malas belajar, malas baca ya. Seperti itu ya itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk tugas kalian yaitu sama seperti biasanya, yaitu daripada bukti kalian mengikuti taklim ini yaitu dengan cara menuliskan nama kalian secara lengkap dan kelasnya ya. Untuk hari ini kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.